Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal limit fungsi aljabar. Nah, limit di X mendekati A yang akan kita bahas pada video ini. Saya terangkan dulu cara penyelesaian untuk limit fx X mendekati A. Yaitu penyelesaiannya tinggal kita substitusikan X sama dengan A pada fx. Jadi limit fx X mendekati A sama dengan fa. Jadi nilai X nya kita ganti nilai A. Dah selesai. Tetapi jika setelah kita substitusikan diperoleh hasilnya 0/0, yaitu bentuk tak tentu, maka itu belum selesai. Masih ada proses selanjutnya. Yang pertama, kita faktorkan terlebih dahulu. Lalu kita sederhanakan, kemudian kita substitusikan lagi X sama dengan A. Dah. Tetapi jika fx-nya dalam bentuk akar, maka harus kita kalikan dulu dengan faktor sekawannya. Setelah kita kalikan dengan faktor sekawannya, pasti harus ada yang disederhanakan. Setelah kita sederhanakan, baru kita substitusikan lagi X sama dengan A. Dah, jadi itu cara menyelesaikan limit di X mendekati A. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal pada video ini. Nah, ini saya memiliki 6 contoh soal. Mari kita selesaikan satu persatu. Tentukan nilai dari limit min X kuadrat ditambah 3X min 5 untuk X mendekati min 1. Langkah pertama, substitusi. Karena itu X mendekati min 1, maka X nya kita ganti min 1. Jadi min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah min 1 kuadrat itu 1 kali min 1 dikurangi 3 dikurangi 5, maka hasilnya min 9. Selesai nomor 1. Kemudian nomor 2, limit 2X ditambah 3 dibagi X min 5 untuk X mendekati 5. Kita substitusikan X sama dengan 5. 2 kali 5 ditambah 3 dibagi 5 kurangi 5. 2 kali 5 berarti 10. 10 tambah 3 dibagi 5 kurangi 5, 0. 13/0. 13/0 hasilnya tak terdefinisi, yaitu simbolnya strip. Nah, saya ingatkan kembali, apabila C/0, C adalah konstanta, C/0 itu tak terdefinisi, 0/C itu 0, 0/0 bentuk tak tentu. Nah, 3 ini harus juga kalian ingat, karena kalau jawabannya C/0 tak terdefinisi, 0/C sama dengan 0. Tapi kalau 0/0 bentuk tak tentu, nanti untuk contoh ke selanjutnya. Sekarang kita contoh yang ketiga dulu, limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dibagi 5 min X untuk X mendekati min 4. Substitusi, ya, di langkah pertama substitusi. X nya kita masukkan min 4 dan diperoleh 16 dikurangi 8 dikurangi 8 dibagi 5 ditambah 4, berarti hasilnya 0/9. 0/9 berarti hasilnya 0. Kemudian contoh yang keempat, limit 4 min 2X dibagi X kuadrat min 4 untuk X mendekati 2. Substitusikan X sama dengan 2, maka diperoleh hasilnya 4 kurangi 4, yang bawah 4 kurangi 4, maka hasilnya 0/0 bentuk tak tentu. Nah, ini saya kerjakan di bawahnya dulu, saya buat garis dulu buat pembatas.
karena hasilnya 0/0, langkah selanjutnya kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi 4 min 2x bisa kita buat menjadi 2 kali 2 min x. Jadi ini namanya manipulasi aljabar, difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan jangan lupa untuk dicek kembali apakah pemfaktorannya sudah betul atau belum. Nah, kemudian yang bawah x kuadrat min 4, kita ingat bahwa a kuadrat min b kuadrat pemfaktorannya yaitu a min b kali a plus b. Maka x kuadrat min 4 itu pemfaktorannya x min 2 kali x plus 2. Setelah difaktorkan kita sederhanakan. Kita lihat apakah ada yang sama biar bisa disederhanakan. Ternyata tidak ada yang sama, tapi bisa kita ubah lagi. Yang atas tetap 2 kali 2 min x, tapi yang bawah x min 2 ini kita ubah menjadi min 1 dikali 2 min x. Sekali lagi ini namanya manipulasi aljabar, biar ada yang sama terus disederhanakan. Nah, berarti setelah disederhanakan masih ada limit 2 per min 1 kali x plus 2 untuk x mendekati 2. Langkah terakhir substitusikan lagi x sama dengan 2 sehingga diperoleh min 1/2. Selesai. Kemudian contoh yang kelima, limit x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dibagi 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 untuk x mendekati min 3. Langsung kita substitusikan x sama dengan min 3. Min 3 kuadrat ditambah 4 kali min 3 ditambah 3, 2 kali min 3 kuadrat ditambah 7 kali min 3 ditambah 3. Maka nanti diperoleh hasilnya adalah 0/0. Karena hasilnya 0/0, kita lihat lagi soalnya tidak dalam bentuk akar, berarti bisa langsung kita faktorkan. Limit x mendekati min 3, nah x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 bisa kita faktorkan menjadi x ditambah 3 dikali x ditambah 1. Setelah difaktorkan dicek kembali apakah pemfaktorannya sudah betul. Ternyata itu sudah betul. Kemudian 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 pemfaktorannya 2x tambah 1 dikali x tambah 3. Kemudian lihat yang sama kita sederhanakan sehingga diperoleh limit x tambah 1 dibagi 2x plus 1 untuk x mendekati min 3. Kemudian x-nya kita masukkan min 3 dan diperoleh hasilnya 2/5. Selanjutnya contoh yang terakhir, contoh yang keenam, limit akar dari 3x kuadrat min 2 dikurangi 5 dibagi x kuadrat min x dikurangi 6 untuk x mendekati 3. Langkah pertama selalu substitusi. X-nya kita masukkan 3, 3 kali 3 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 5 dibagi 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 6 sama dengan 3 kuadrat 9, 9 kali 3 27 dikurangi 2 dikurangi 5 dibagi 3 kuadrat 9 dikurangi 3 dikurangi 6. Maka yang atas akar 27 dikurangi 2 akar 25 dikurangi 5. Yang bawah 9 kurangi 3 dikurangi 6 hasilnya 0. Berarti yang atas juga 0. Berarti hasilnya setelah disubstitusi 0/0, maka bentuk tak tentu. Nah, contoh yang keenam ini karena soalnya dalam bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan faktor sekawannya terlebih dahulu,
Jadi limit akar 3x kuadrat min 2 dikurangi 5 dibagi x kuadrat min x min 6 untuk x mendekati 3 kali faktor sekawan. Sebelum kita kalikan, saya ingatkan dulu ini pelajaran waktu kalian duduk di bangku menengah pertama. Faktor sekawan dari 1 per akar A ditambah B. Faktor sekawan itu kita ambil dari soal yang dalam bentuk akar. Jadi akar A tambah B, faktor sekawannya akar A min B dibagi akar A min B. Sekarang kalau akarnya ada 2 angka, 1 per akar A plus B ditambah C, maka faktor sekawannya akar A ditambah B min C akar A ditambah B min C. Jadi di dalam akar tetap, yang berbeda hanya dari plus C itu menjadi min C. Atas bawah sama. Kenapa atas bawah sama? Kalau atas bawah sama itu sama aja mengalihkan angka 1. Jadi tidak merubah soal tersebut. Nah, bagaimana kalau atas bawah ada akarnya? Ya, yang kita ambil dari yang penyebutnya. Tapi kalau akarnya yang sebagai pembilang, ya udah ambil faktor sekawannya yang dari pembilang aja. Tapi kalau ada yang soalnya dalam bentuk akarnya pembilang dan penyebut, diambil yang dari penyebut. Hanya berbeda tandanya saja. Yang berada di dalam akar tetap sama. Jadi untuk soal 6 ini faktor sekawannya adalah akar 3x kuadrat min 2 ditambah 5. Atas bawah sama. Kemudian kita kalikan. Nah, perkali ini kita lihat ini sama aja mengalihkan A min B dikali A plus B untuk yang dengan faktor sekawannya, betul kan? A min B, A plus B, maka hasil perkaliannya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi cukup mengalihkan depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Nah, karena soalnya dalam bentuk akar, misalkan ada akar A ditambah B dikali akar A ditambah B, akarnya hilang. Berarti ini perkaliannya 3x kuadrat min 2 dikurangi 5 kali 5, 25. Yang bawah dikalikan, tapi cukup ditulis saja, tidak perlu dikalikan satu per satu. Kemudian kita hitung hasilnya yang atas, limit x mendekati 3, 3x kuadrat min 2 min 25, berarti hasilnya min 27. Setelah kita kalikan dengan faktor sekawan, kemudian disederhanakan, lalu disubstitusi X sama dengan A. Kita lihat apakah ada yang disederhanakan. Oh, ternyata tidak ada, berarti harus kita faktorkan terlebih dahulu. 3x kuadrat min 27 bisa kita faktorkan menjadi 3 kali x kuadrat min 9. Nah, ternyata setelah kita faktorkan seperti itu belum ada yang sama, belum ada yang bisa disederhanakan. Berarti kita faktorkan lagi, x kuadrat min 9 itu bisa kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x ditambah 3. Kemudian x kuadrat min x min 6 kita faktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x min 3. Kemudian ada yang sama, kita sederhanakan. Oh, x min 3-nya sama, kita sederhanakan. Berarti masih ada limit x mendekati 3, 3 kali x tambah 3 dibagi x plus 2 dikali akar 3x kuadrat min 2 ditambah 5. Dah, kemudian limitnya sudah tidak ditulis lagi. Kemudian x-nya kita substitusikan 3. 3 kali 3 tambah 3 dibagi 3 tambah 2 dikali akar 3 kali 3 kuadrat dikurangi 2 ditambah 5. Maka hasilnya yang atas 3 kali 6, yang bawah 5 dikali 3 kuadrat 9 kali 3 27, 27 kurangi 2 adalah akar 25. Nah, kemudian 3 kali 6 18, yang bawah 5 kali 10. Kita sederhanakan 18 dan 10 sama-sama kita bagi 2, yaitu hasilnya yang atas 9, yang bawah 5. Maka hasilnya adalah 9 per 25. Demikian untuk contoh soal yang dalam bentuk akar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.